Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat FGLSN, salam literasi, ayo membaca. Perkenalkan, nama saya Yeni Ronalisa Sasela dari SMK SPP Negeri Samarinda. Hari ini saya akan membawakan video pembelajaran tentang makromolekul. Silahkan menyaksikan. Tujuan pembelajaran hari ini adalah: pertama, mengetahui rumus senyawa karbohidrat, lemak, dan protein. Kedua, mengenali jenis-jenis karbohidrat, lemak, dan protein pada bahan makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Ketiga, mengetahui fungsi karbohidrat, lemak, dan protein bagi tubuh manusia. Keempat, merancang dan melakukan praktikum proses pengolahan makanan dengan menggunakan bahan jenis karbohidrat, lemak, atau protein. Kalian sudah sarapan? Sarapan apa hari ini? Kita akan membahas sesuatu yang kita makan tiap hari, yaitu tentang karbohidrat, lemak, dan protein, atau judul besarnya disebut dengan makromolekul. Karbohidrat adalah makanan pokok kita. Tiap hari kita selalu mengkonsumsi karbohidrat. Apa itu karbohidrat? Karbohidrat adalah nutrisi atau zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh agar bisa menjalankan sebagaimana fungsinya. Karbohidrat merupakan senyawa organik yang tersusun atas unsur C, unsur H, dan unsur O. Dalam bentuk sederhana, formula karbohidrat adalah Cn, H2n, ON. Lalu, apa saja karbohidrat itu jenisnya? Karbohidrat secara umum dapat dibagi oleh dua, yaitu karbohidrat kompleks dan karbohidrat sederhana. Pembagian ini didasarkan dari formula kimianya. Karbohidrat sederhana memiliki kandungan gula yang sederhana sehingga mudah dicerna oleh tubuh manusia. Sedangkan karbohidrat kompleks memiliki susunan gula yang rantainya lebih panjang sehingga untuk memecahnya tubuh memerlukan waktu yang lebih lama. Apakah contohnya karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks? Karbohidrat sederhana contohnya adalah gula, susu, dan olahannya. Makanan manis yang mengandung gula serta minuman ringan. Sedangkan karbohidrat kompleks contohnya adalah biji-bijian, kacang, dan sayuran. Kedua jenis karbohidrat tersebut baik untuk dikonsumsi tubuh, namun harus sesuai dengan takaran yang pas, tidak boleh kurang atau berlebihan. Contohnya nasi, roti putih, kentang, ubi, talas, mie kering, bihun, singkong, tepung terigu, tepung beras, dan banyak lagi yang sering kita konsumsi sehari-hari. Fungsi karbohidrat badan tubuh manusia adalah fungsi utamanya adalah sebagai sumber energi. Karbohidrat adalah sumber energi bagi tubuh. Ketika Anda mengkonsumsi makanan berkarbohidrat, tubuh Anda akan mencerna dan mengubahnya menjadi glukosa. Dengan bantuan hormon insulin, glukosa akan diserap oleh sel-sel tubuh. Dari proses inilah tubuh akan memperoleh energi untuk melakukan berbagai aktivitas. Yang kedua adalah melindungi protein agar tidak dibakar. Dalam tubuh manusia, protein berfungsi sebagai cadangan energi atau sumber energi lain sebagai pengganti dari karbohidrat. Jika jumlah karbo yang dikonsumsi kurang, maka proteinlah yang akan menggantikan fungsi tersebut. Sebenarnya, fungsi protein tidak hanya sebagai sumber energi saja, juga untuk pembentukan organ penting lain dalam tubuh. Untuk itu, jumlah karbohidrat yang cukup akan membantu menjaga protein agar tetap bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Membantu metabolisme lemak dan protein untuk detoksifikasi zat-zat toksin tertentu. Membantu penyerapan kalsium,
untuk pencernaan dan memperlancar defekasi. Lemak, bantalan tubuh kita. Kita akan membahas tentang lemak. Apa itu lemak? Lemak adalah lipida sederhana ester dari 3 asam lemak dan trihidroalkohol gliserol. Lemak adalah salah satu kelompok yang termasuk pada golongan lipid, yaitu senyawa organik yang terdapat di alam serta tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik nonpolar. Lemak terdapat pada hampir semua bahan pangan dengan kandungan yang berbeda-beda. Lemak hewani mengandung banyak sterol yang disebut dengan kolesterol, sedangkan lemak nabati mengandung fitosterol yang lebih banyak mengandung asam lemak tak jenuh sehingga umumnya berbentuk cair. Sumber lemak ada 2, yaitu sumber lemak hewani dan sumber lemak nabati. Sumber lemak hewani yaitu contohnya keju, mentega, kuning telur, minyak sapi, dan minyak ikan kod. Lemak-lemak hewan mengandung kolesterol yang tinggi. Kedua, lemak tumbuhan atau nabati seperti sayur-sayuran, minyak kelapa, minyak zaitun, minyak sawit, minyak jagung, dan minyak kacang soya. Fungsi lemak salah satunya adalah sebagai perlindungan. Lemak penting untuk melindungi tubuh kita, untuk membantu mengatur suhu tubuh, dan melindungi kita dari hawa yang sangat panas dan dingin. Fungsi lemak lainnya adalah sebagai penyerapan vitamin. Lemak berfungsi sebagai pengangkut vitamin A, D, E, dan K yang larut dalam lemak. Tanpa lemak tubuh, Anda bisa kekurangan vitamin yang dapat menyebabkan timbulnya penyakit. Peredam kejut pribadi. Lemak adalah mekanisme bantalan tubuh yang alami. Lemak mengelilingi dan melindungi organ-organ vital dan menjaga sendi-sendi. Bahkan atlet pun memerlukan lemak untuk melindungi tubuh mereka dari cedera yang potensial dialami saat bertanding. Yang ketiga, kita akan membahas tentang protein. Agar kita bertumbuh, kita perlu protein. Protein dalam bahasa Yunani disebut dengan proteus, yang berarti utama. Protein adalah sumber asam amino yang mengandung unsur-unsur C, H, O, dan N. Ada pula yang mengandung unsur S dan P. Protein terdiri dari bahan bangun yang disebut dengan asam amino. Ada sekitar 20 jenis asam amino dalam tubuh kita. 9 diantaranya termasuk asam amino esensial dan 11 sisanya termasuk asam amino non-esensial. Sumber protein ada 2, yaitu pertama protein hewani dan protein nabati. Protein hewani sumber protein berasal dari hewan. Contohnya seperti daging, ikan, ayam, telur, susu, dan lain-lain. Protein nabati berasal dari tumbuhan. Contohnya seperti kacang-kacangan, tempe, dan tahu. Protein adalah nutrisi dengan fungsi utama memperbaiki sel-sel tubuh. Salah satu fungsi paling penting dari protein yaitu memproduksi enzim dan hormon untuk membantu menjaga fungsi sel dan organ tubuh. Enzim bekerja dengan menggerakkan reaksi kimia dan hemoglobin yang membawa oksigen ke dalam darah. Sedangkan hormon akan menjaga tubuh agar tetap sehat dan tidak mudah sakit. SMK SPP Negeri Samarinda dengan luas kurang lebih 55 hektar memiliki banyak kebun buah dan sayuran. Salah satunya adalah kebun durian. Ada juga kebun kelapa. Nah, sekarang kita akan membuat produk pangan dengan menggunakan buah durian dan dari santan kelapa.
Produknya kita bisa ambil dan kita olah sehari-hari, kemudian kita makan. Nah, itu salah satu contoh dari makromolekul yang sudah kita olah menjadi makanan. Kita akan membuat puding. Puding ini dari durian. Rasanya akan merasa durian. Alat dan bahannya seperti biasa dengan peralatan memasak sehari-hari. Kemudian bahan-bahannya ini ada buah durian, ada santan kelapa, kemudian kita menggunakan produk lokal. Produk lokal seperti gula merah lokal dari Tenggarong. Gula merah lokal ini dapat diperoleh dengan mudah dan banyak khasiatnya. Salah satu makromolekul juga yaitu termasuk dengan jenis karbohidrat. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Langkah-langkahnya pertama, kita siapkan dulu daging buah durian, kita ambil, kita kupas, kemudian kita olah dengan blender biar tidak ada teksturnya buah durian itu, kita olah dengan blender. Setelah kita olah, kita hancurkan dengan blender, kemudian masukkan serbuk agar-agarnya, kita masak. Saya menggunakan 900 ml air, setengahnya dibagi 450 liter untuk memasak agar-agarnya, kemudian 450 liter untuk menghancurkan buah durian, daging durian. Tapi selanjutnya kita akan campurkan menjadi satu. Kita olah, kita campurkan bahan-bahannya. Nah, kalian bisa lihat prosesnya. Bisa dilihat seperti ini cara pembuatannya. Karbohidrat bisa diperoleh dari buah durian, kemudian puding juga dapat kita ambil karbohidratnya. Di dalam daging buah durian juga mengandung sedikit lemak dengan ada kolesterolnya, sehingga kita tidak boleh banyak mengkonsumsi buah durian, daging buah durian. Kemudian pada gula merah, gula aren juga dapat kita kategorikan termasuk karbohidrat. Kalau santan kita kategorikan lemak. Sehingga produk ini bergizi, ada manfaatnya, tapi tidak boleh sering-sering dikonsumsi. Silahkan dilihat bagaimana cara pembuatannya. Kita campurkan gula merahnya, kita campurkan, kalau perlu, kalau suka manis bisa ditambahkan dengan gula putih. Jadi kita bisa memanfaatkan bahan-bahan lokal untuk sebagai pangan, pengganti pangan sehari-hari. Kita bisa memanfaatkan bahan-bahan lokal yang bergizi sebagai fungsi karbohidrat, protein, dan lemak. Kemudian kita tuang. Silahkan dituang di tempat yang baik, baru kita dinginkan di kulkas kurang lebih setengah hari.
Bagaimana? Kita sudah menyaksikan video pembelajaran tentang makromolekul. Apa yang bisa kita simpulkan? Pertama, kita sudah mengetahui pengertian karbohidrat, lemak, dan protein beserta rumus molekulnya. Kedua, kita bisa membedakan jenis-jenis apa saja dan contoh-contoh bahan pangan yang mengandung karbohidrat, lemak, dan protein. Ketiga, kita sudah mengetahui fungsi lemak, karbohidrat, lemak, dan protein bagi tubuh kita. Keempat, kita sudah mengaplikasikan, merancang, membuat, dan melaksanakan praktikum membuat salah satu bahan pangan yang mengandung karbohidrat, lemak, dan protein. Semoga bermanfaat. Jelas ya? Jika ada pertanyaan, silahkan bertanya kepada saya. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti video pembelajaran tadi? Bosan, capek, lemas, dan senang bersemangat? Nah, semoga semakin bersemangat ya. Semoga semakin bersemangat. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran akan datang. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Demikian video yang saya sampaikan tentang makromolekul. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share, dan komen terhadap channel ini. Terima kasih atas perhatiannya sahabat FGLSN. Salam literasi, ayo membaca. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.